Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi untuk seri perkuliahan kita, metodologi penelitian kualitatif. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana landasan filosofis dan metodologi berkaitan dengan penelitian, baik itu penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif maupun mixed method. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana model pendekatan dari penelitian kualitatif. Tapi sebelum ke sana, saya ingin teman-teman berpikir juga gitu ya, dari beberapa yang sudah kita diskusikan di pertemuan kemarin. Lalu apa yang disebut sebagai penelitian kualitatif? Nanti silahkan teman-teman menuliskan komentarnya di kolom komentar di YouTube ini, atau kemudian nanti teman-teman juga bisa merespon di pertemuan kita sinkronik melalui Google Meeting gitu ya. Baik, tapi secara umum teman-teman sekalian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real kita, atau yang disebut sebagai setting alami atau alamiah gitu ya, dengan maksud untuk menginvestigasi, memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Tentu saja itu berkaitan dengan apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Nah, dalam konteks penelitian kualitatif gitu ya, tentu saja berbasis pada konsep-konsep yang going exploring gitu ya, yang melibatkan pencarian secara mendalam, kemudian berbasis pada kasus gitu ya, fenomena, peristiwa dan seterusnya, sehingga kasus-kasus itu pun nanti bisa bersifat jamak maupun tunggal gitu. Sekali lagi bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting kehidupan yang real. Karena ini nanti yang relatif akan membedakan nanti dengan penelitian kuantitatif, khususnya eksperimen gitu ya, di mana kemudian ada setting tertentu yang diharapkan, setting tertentu yang dibuat gitu, sehingga settingnya bukan lagi setting alamiah. Tetapi dalam konteks kualitatif, sekali lagi berasal gitu ya, basisnya itu berasal pada kehidupan alamiah dari fenomena-fenomena sosial maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta itu mudah untuk dipahami. Dan dengan demikian memungkinkan proses-proses penelitian ini kemudian kita bisa membangun satu konsepsi-konsepsi baru, membangun hipotesis-hipotesis baru. Jadi dalam konteks kualitatif tentu saja salah satu yang kemudian coba didorongkan adalah bagaimana memahami gitu ya, bagaimana memahami fakta itu menjadi lebih mudah. Dan ini sesuatu yang tentu saja tidak mudah gitu ya, karena kecenderungan para peneliti gitu ya, bahkan akademisi saya kira ya, itu melihat fakta bisa jadi malah menjadi lebih ruwet, ditulis dengan sangat ilmiah begitu, sehingga cara memahaminya kemudian sangat sangat susah sekali. Maka tujuan dari penelitian kualitatif itu sesungguhnya adalah bagaimana cara kita untuk memahami fakta itu menjadi lebih mudah. Ini gambaran umum dari apa yang kita sebut sebagai metodologi penelitian kualitatif. Nah, bagaimana kemudian ciri dari penelitian kualitatif itu? Yang pertama adalah bahwa peranan peneliti itu menjadi kunci utama gitu ya. Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah pusat dari penelitian itu sendiri.
Nah, dalam konteks ini tentu saja relatif berbeda gitu ya dengan apa yang disajikan dalam metodologi penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif itu salah satu unsur pentingnya itu adalah bagaimana kita menyusun alat ukurnya, sehingga alat ukur itu menjadi bagian khas, menjadi bagian penting di dalam penelitian kualitatif. Tetapi di dalam penelitian kualitatif, alat ukur, sekali lagi alat ukur tadi adalah bagian penting dari metodologi penelitian kuantitatif, tetapi dalam konteks kualitatif, peneliti itu adalah pusat dari seluruh proses. Dia mulai dari menyusun pilihan-pilihan, menentukan apa yang mau diteliti, bagaimana cara menelitinya, termasuk dalam proses analisisnya, sampai kemudian cara dia menyajikan fakta-fakta menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi dari awal sampai akhir, peneliti adalah pusat dari proses penelitian kualitatif sendiri. Ini sekali lagi ini relatif berbeda dengan yang di kuantitatif, bahwa kuantitatif ini salah satu hal paling penting itu adalah alat ukurnya atau angketnya, begitu ya. Dan kemudian juga dibantu dengan metode-metode penghitungan melalui mesin. Dalam hal ini ada SPSS, ada kalau sekarang ya ada big data, kemudian machine learning dan sebagainya. Meskipun kemudian nanti di dalam konteks kualitatif kita juga akan mengenal software-software tertentu gitu ya yang membantu kita untuk membangun kategorisasi, membangun pengelompokan data, baik itu contohnya misalnya NVivo gitu ya atau Atlasty, itu adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu peneliti mengelompokkan data-datanya, membangun hubungan sebab akibat dari data-data yang dimiliki. Nah, dalam proses pembentukan konstruksi pengetahuan, peneliti merupakan figur utama yang mempengaruhi dan membentuk pengetahuan itu. Maka peran ini dimulai dari proses pengumpulan data, gitu ya, kemudian pemilahan, interpretasi data dan seterusnya sampai pada proses penyajian. Jadi sangat tidak mungkin penelitian dilakukan jika peneliti tidak terjun langsung ke objek yang diteliti, tidak terjun langsung pada setting kehidupan masyarakat secara real itu. Kalau di kuantitatif ya kita cukup kemudian menyebarkan alat ukurnya, angketnya, kuesionernya tanpa harus kita terjun langsung ke kehidupan realnya. Tapi dalam konteks kualitatif, penelitilah yang harus terjun langsung, mengamati langsung, mengambil datanya secara langsung, karena dengan model itu sesungguhnya peneliti akan mengetahui secara lebih utuh apa yang terjadi di dalam konteks lapangan yang diteliti. Konsekuensinya, tentu saja teman-teman sekalian, peneliti harus terlibat secara langsung dalam setiap tahap kegiatan penelitian dan harus berada langsung dalam setting penelitian yang dipilih. Ini menjadi salah satu ciri penting di dalam penelitian kualitatif, yaitu kita sendiri sebagai peneliti itu terlibat utuh di dalam seluruh proses penelitian. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dalam proses penelitian, gitu ya, arti penting dari hubungan antara peneliti dengan pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, gitu ya, yang merupakan proses yang terus-menerus melibatkan peserta bisa kita bisa katakan sebagai partisipan, gitu, yang diteliti, kemudian peneliti dan pembaca serta kemudian hubungan yang dibangun antar mereka. Jadi hubungan gitu ya, makna penting antara kita sebagai peneliti, kemudian orang yang kita teliti dan orang yang akan membaca penelitian kita. Ini menjadi bagian penting
Sehingga peneliti itu bisa jadi kemudian dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, lingkungan historisnya, kulturalnya, di mana riset itu dilakukan. Gitu ya. Jadi pengaruh si peneliti, gitu ya. Kita sebagai peneliti itu dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sosial kita, di mana kita dibentuk, bagaimana sejarah diri kita, bagaimana kebudayaan kita, dan sebagainya. Konsekuensinya tentu saja ketika melakukan penelitian, peneliti harus mampu membangun hubungan yang baik antara masyarakat gitu ya, atau subjek yang kita teliti gitu ya, dan kemudian mampu menyajikan hasilnya sehingga pembaca itu bisa mengikuti dengan jelas alur pikiran peneliti dalam membangun suatu pengetahuan. Jadi ada tiga relasi penting yang kemudian harus kita jembatani gitu ya. Subjek yang diteliti gitu ya, orang yang kita teliti, tentu saja dia dipengaruhi juga oleh setting historisnya, pengalamannya, kemudian kulturalnya, lingkungan sosial, dan seterusnya. Sementara kita sebagai peneliti juga punya kemungkinan dipengaruhi oleh kehidupan sosial kita, sejarah kehidupan kita, gitu ya. Kemudian juga lingkungan kebudayaan kita. Termasuk pihak yang ketiga adalah pembaca, yang tentu saja juga dipengaruhi oleh elemen-elemen itu. Maka dalam ciri yang kedua ini tentu saja adalah arti penting membangun hubungan antara peneliti dengan pihak-pihak lain. Dalam konteks ini adalah subjek dan pembaca dari laporan penelitian kita. Yang ketiga, teman-teman, penelitian ini bersifat induktif, eksploratory, kemudian juga hipotetik generating. Jadi penelitian kualitatif itu selalu didasarkan pada fenomena yang menarik, yang kemudian dimulai dengan pertanyaan terbuka atau open question, bukan dimulai dengan hipotesis yang akan diuji. Itu kenapa kemudian tidak dalam kualitatif kita tidak mengenal apa yang disebut sebagai hipotesis, tetapi pertanyaan penelitian itu dibuka selebar-lebarnya. Maka penelitian kualitatif itu bertujuan menginvestigasi dan memahami social world, bukan dalam rangka untuk memprediksi perilaku subjek yang kita teliti. Nah, penelitian kualitatif itu dilakukan dengan model induksi dan eksploratif gitu ya, dengan melihat apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya, sehingga diharapkan mampu membangun satu konsepsi-konsepsi baru. Kemudian ciri yang keempat, teman-teman sekalian, adalah peranan makna atau meaning dan interpretasi. Penelitian kualitatif itu difokuskan gitu ya pada bagaimana individu memahami dunianya dan bagaimana mereka mengalami peristiwa tertentu. Jadi penelitian kualitatif ini berusaha menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku berdasarkan pada interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks makna gitu ya, kita akan melihat makna sesuatu itu dari kacamata subjek. Contoh misalnya, kalau saya ingin meneliti tentang makna hidup gitu ya, makna hidup penyintas Pulong Gantung di Gunung Kidul misalnya, maka yang saya teliti itu adalah makna hidupnya para penyintas. Saya tidak akan kemudian menggambarkan makna hidup gitu ya, makna hidup orang yang saya lihat begitu, tetapi saya akan mengambil jarak dan kemudian saya akan meminta gitu ya, meneliti, bertanya dan seterusnya kepada subjek yang saya tanya tentang bagaimana makna hidup dia berkaitan dengan Pulong Gantung, di mana dia sebagai penyintas misalnya. Jadi ada kita sekali lagi kita menginterpretasikan fenomena itu dari kacamata subjek kita,
bukan dengan kacamata kita sendiri. Dan ini tentu menjadi pekerjaan yang menarik begitu ya, menjadi riset yang menarik di mana kita kemudian bisa tadi mendudukkan ke subjek yang kedua di karakteristik yang kedua tadi, di mana ada hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, temuannya sangat kompleks, sangat rinci dan komprehensif. Penelitian kualitatif itu didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail karena menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena sosial itu terjadi. Karena itu, penyajian atas temuannya itu juga sangat kompleks, rinci, komprehensif, sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam setting penelitian. Meskipun kemudian temuannya itu kompleks, rinci, dan komprehensif, peneliti kualitatif itu didorong gitu ya, punya kewajiban untuk menyajikannya secara mudah agar fakta-fakta itu kemudian bisa dikenali, bisa dibaca dengan mudah. Ini teman-teman 5 ciri khas dari penelitian kualitatif yang tentu saja membedakan dengan metodologi penelitian kuantitatif maupun mixed method, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kemudian kita perlu melakukan penelitian kualitatif? Di pertemuan kemarin kita sudah singgung perdebatan antara metode positivisme dengan pendekatan interpretif atau kuantitatif versus kualitatif gitu ya. Dan karena itu tentu saja kenapa kemudian kita perlu melakukan penelitian kualitatif? Yang pertama, bidang kajiannya bukan disiplin yang bebas nilai. Artinya entah itu kegiatan bisnis, manajemen, dan proses gitu ya. Proses penelitian itu fenomena-fenomena sosial yang kita lihat dalam setting kehidupan masyarakat itu tergantung pada nilai-nilai, norma-norma, budaya, dan perilaku tertentu. Ini saya gunakan bebas nilai itu dalam konteks bisnis misalnya. Tapi dalam setting sosial seperti misalnya pulung gantung ya tentu saja perilaku pulung gantung itu sendiri, upaya percobaan bunuh diri di Gunung Kidul itu sendiri tentu saja juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, budaya, perilaku, dan seterusnya. Sehingga di lingkungan, jika lingkungannya berbeda gitu ya, maka gaya dan pendekatan yang digunakan juga berbeda. Mudahnya teman-teman misalnya begini, ketika saya bertanya ke anak-anak kecil gitu ya, TK gitu, maka cara saya bertanya terhadap anak-anak kecil itu pasti berbeda dengan cara saya bertanya terhadap orang-orang sepuh gitu ya, atau manusia-manusia yang sudah lanjut usia. Artinya settingnya berbeda, maka cara pendekatannya juga berbeda. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa tidak semua nilai dan perilaku, interaksi antara sosial aktor itu dengan lingkungannya itu dapat dikuantifikasikan. Dalam konteks kualitatif, salah satu kritik pentingnya adalah terhadap kuantitatif adalah bahwa tidak semua hal di dalam kehidupan kita itu kemudian direpresentasikan dengan angka atau dikuantifikasikan. Hal ini disebabkan bahwa persepsi seseorang atas sesuatu itu tergantung pada nilai-nilai budayanya, tergantung pada pengalaman-pengalamannya, dan juga tergantung pada keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga sekali lagi, yang pertama tadi adalah penelitian kualitatif itu tidak bebas nilai gitu ya. Meskipun kemudian kritiknya juga muncul bahwa ya seluruh penelitian itu harus bebas nilai gitu ya. Itu kenapa kemudian ada paradigma ketiga yang kemarin kita diskusikan, yaitu soal paradigma kritis misalnya. Yang kedua, bahwa tidak semua yang ada di dunia ini kemudian bisa kita kuantifikasikan. Oke. Bagaimana kemudian proses tipe dan proses penelitian kualitatif?
Pemilihan modelnya tentu dalam penelitian kualitatif itu tergantung pada sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dan tujuan penelitiannya. Nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan mengenal beberapa penelitian kualitatif itu dengan perspektif simbolik interaksionisme, kemudian eksistensial fenomenologi gitu ya, atau kemudian ada interpretatif fenomenologi, juga ada yang disebut sebagai konstruktivisme dan kritikal. Ini sambil jalan nanti kita akan diskusikan itu. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang kemudian disyaratkan dalam studi penelitian kualitatif? Yang pertama tentu saja adalah komitmen peneliti untuk meluangkan banyak waktu di lapangan guna mengumpulkan data, kemudian mengatasi persoalan-persoalan ketika mengakses data gitu ya, termasuk membangun hubungan gitu ya antara kita sebagai peneliti, subjek, dan nanti pembaca kita tentu saja. Nah, memang dibandingkan dengan konteks penelitian kuantitatif relatif waktunya tidak akan lama begitu ya, karena dibantu dengan tools, dengan alat ukur yang diberikan secara bersamaan. Tetapi dalam konteks penelitian kualitatif kita tidak bisa melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview itu bersamaan. Kecuali nanti dalam proses triangulasi gitu ya, kita akan dibantu oleh peneliti-penelitian yang lain. Atau metodenya misalnya kita menggunakan metode FGD. Itu bisa dilakukan secara bersamaan, meskipun konsekuensinya data kita bisa jadi tidak semendalam dengan wawancara yang kita lakukan dengan model in-depth interview. Sehingga membutuhkan waktu memang yang agak lama begitu ya, karena kita harus memahami apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadi itu dalam setting sosial. Yang kedua, peneliti terlibat dalam analisis data yang kompleks dan membutuhkan banyak waktu untuk memilah data. Teman-teman bisa bayangkan misalnya sekali kita wawancara mendalam gitu ya, dengan subjek kita bisa jadi kita membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 jam. Kalau wawancara Anda berkualitas, kalau kita transkrip yaitu hasilnya kira-kira ada 7 sampai 10 halaman. Bayangkan itu baru satu subjek. Kalau subjeknya 3, kalau subjeknya 4 dan seterusnya misalnya, kita bisa lihat bagaimana jumlah subjek yang banyak itu berpengaruh terhadap data yang kita kumpulkan. Yang ketiga, menulis bagian yang panjang karena bukti penelitian harus mendukung klaim-klaim dan keragaman perspektif. Jadi karena jumlah datanya banyak, saya kira kualitatif itu juga membutuhkan cara penulisan yang panjang. Ini yang bisa jadi ini juga antitesis dari penelitian kuantitatif gitu ya. Teman-teman yang menulis misalnya penelitian kuantitatif itu cenderung kemudian mendeskripsikan tabelnya. Sebagian besar yang diberikan begitu. Tetapi kemudian tidak mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana konsekuensi-konsekuensi data gitu ya, bagaimana hasil-hasil analisis itu bisa dipahami dari sekian perspektif misalnya. Tetapi dalam konteks kualitatif memang kemudian menulis panjang itu akan menjadi menarik. Dan karenanya beberapa teman-teman mahasiswa misalnya ketika tulisannya menarik gitu ya, tentu dari sisi tema dan sebagainya, turunannya bisa jadi diterbitkan dalam bentuk buku, sehingga tidak hanya berhenti dalam dokumen skripsi yang kalau Anda cermati misalnya ya skripsi itu paling akan bertahan berapa tahun di rak perpustakaan. Setelah itu sebagian besar ternyata dilego. Tapi kalau kemudian Anda tulis dalam buku karena sifat tulisannya panjang gitu ya, kemudian bisa dikonversi menjadi sebuah buku begitu, maka umur kegunaannya akan menjadi lebih lama, akan menjadi lebih
panjang. Yang keempat, teman-teman berpartisipasi dalam satu bentuk riset yang tidak memiliki pedoman yang tetap atau prosedur yang spesifik dan selalu bersifat baru. Meskipun ada pedoman-pedoman untuk wawancara misalnya gitu ya, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, maka cara kita untuk menembus subjek kita agar mengeluarkan mengeluarkan perasaan-perasaannya secara mendalam gitu ya, itu tentu saja membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Saya wawancara dengan teman-teman SMA tentu saja berbeda ketika saya wawancara dengan tokoh-tokoh sepuh misalnya. Ini ini menjadi catatan penting saya kira yang kemudian perlu kita cermati gitu ya, agar persyaratan-persyaratan kita ketika menjadi peneliti kualitatif itu kita memahami betul. Oke, saya kira sampai di situ teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan gitu ya, baik nanti melalui pertemuan kita di Google Meeting maupun melalui kolom komentar. Saya lanjut sedikit. Ini perbedaan karakteristik antara kuantitatif dan kualitatif. Teman-teman nanti bisa simak begitu ya, secara baik dilihat dari sisi desainnya, kemudian tujuannya, teknik penelitiannya, instrumennya, dan seterusnya. Kemudian juga datanya gitu ya, nanti di bagian data kita akan bicarakan secara terpisah. Kemudian sampelnya, analisisnya, hubungan dengan responden atau hubungan dengan subjek dan seterusnya itu menjadi penting untuk kita cek juga. Kemudian karakteristik yang lain juga kemudian perlu kita cermati. Nah, terakhir di bagian ini saya ingin sampaikan ke teman-teman dalam konteks skripsi tentu saja sistematika proposal pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tentu saja kita belajar soal bagaimana latar belakang. Kemudian fokus penelitiannya bagaimana, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Di bab 2, tinjauan pustaka, itu kemudian ada tinjauan teoretik 1 atau proposisi gitu ya, proposisi 1, proposisi 2, jumlah ini nanti tergantung dari tema yang teman-teman angkat gitu ya. Kemudian kerangka pikir penelitian dan pertanyaan penelitian. Apa bedanya pertanyaan penelitian di bab 1 dan bab 2? Pertanyaan penelitian di bab 1 itu akan lebih menjadi pertanyaan dalam gitu ya, pertanyaan besarnya yang kemudian akan dirinci menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sifatnya lebih operasional di bab 2. Nah, pertanyaan penelitian di bab 2 ini sesungguhnya juga bisa kita pakai sebagai kerangka semi terstruktur untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian di bab 3, metodologi penelitian, ini tentu saja nanti di bagian A, teman-teman harus memilih desain penelitiannya seperti apa. Nanti ke depan kita akan pelajari soal studi kasus, kemudian studi naratif, fenomenologi, kemudian etnografi maupun grounded teori. Termasuk di bagian B, sumber data penelitian. Di pertemuan ke depan juga akan kita pelajari bagaimana atau dari mana saja sumber data penelitian di kualitatif. Metode pengumpulannya data bagaimana, metode analisis datanya, dan keterpercayaan penelitian. Dalam konteks ini nanti kita bisa menggunakan triangulasi gitu ya. Jadi ini bagian dari sistematika proposal penelitian. Saya sampaikan di awal agar teman-teman nanti sudah bisa menyusun proposal penelitiannya. Meskipun nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail bagaimana menyusun latar belakang yang baik, pertanyaan penelitian baik, dan seterusnya, kemudian menyusun kerangka berpikir penelitian sampai di bab 3-nya. Saya kira itu teman-teman pembahasan mengenai pertemuan kita pada kesempatan hari ini.
Silahkan, sekali lagi silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih dan salam.